Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Jayadi sekarang. Tadi sebelum break, saya bertanya, ini menurut Anda sudah memuaskan hati publik kah? Atau menurut Anda ini masih setengah hati? Masih adakah nama-nama lain yang seharusnya di reshuffle, tetapi sepertinya tidak, seperti dicicil, tidak hari ini, begitu? Iya, saya kira ini ya respon yang cukup bagus ya, tetapi kan dia hanya bersifat apa namanya bersifat parsial aja. Sebetulnya kalau kita rangkum akar tuntutan publik itu kan soal efisiensi sebetulnya kan. Iya. Jadi misalnya salah satu yang disasar publik walaupun tidak disampaikan secara gamblang adalah terlalu banyaknya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah termasuk DPR, tapi pemerintah sendiri mau melakukan efisiensi. Jadi menurut saya kalau presiden tuh mau lebih jauh lagi memberikan respon, harusnya dia merampingkan kabinet aja. Iya, tapi Jadi bukan yang mengganti merampingkan, beberapa, hari ini kan menambah ya Mas Jayadi. Ini mungkin ya menambah dan yang jadi bersifat anu aja incremental gitu. Itu pun dengan masih ada keraguan ya apakah mengganti Sri Mulyani itu dengan pengganti Sri Mulyani itu nanti cukup cukup bisa apa namanya cukup memadai untuk mengganti reputasi Sri Mulyani yang sangat kuat di dunia internasional maupun di pasar gitu. Jadi kalau presiden mau merespon melalui reshuffle kabinet itu menurut saya salah satu yang bisa dianggap kejutan yang menyenangkan bagi publik adalah presiden merampingkan kabinet. Misalnya oke lah tidak segera ya, tidak sekaligus misalnya dimulai dengan mengganti beberapa menteri seperti sekarang, tapi presiden juga bisa mengumumkan misalnya wakil-wakil menteri dikurangi, menteri-menteri sejumlah menteri yang tidak terlalu perlu dikurangi misalnya ya. Itu akan lebih kuat memberi sinyal kepada publik bahwa presiden betul-betul merespon keluhan masyarakat soal senjangnya perilaku dan gaya hidup serta tunjangan-tunjangan atau gaji para pejabat negara termasuk anggota DPR dengan rakyat secara keseluruhan yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oke, kalau yang terjadi hari ini justru malah menambah, bahkan bukan cuma menambah menteri, tapi juga melantik wakil menterinya. Hari ini ada dua, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrohnya Dhanil Ansar Simanjuntak. Ini menurut Mas Jayadi akan menjadi catatan baru tidak untuk publik yang sedang dalam menanti bahwa tuntutan-tuntutan mereka untuk efisiensi itu seharusnya dipenuhi, tapi ini justru malah bertambah kabinetnya. Ya, kalau Menteri Haji dan Umroh itu kan saya kira cukup masuk akal ya, karena problem-problem terkait haji dan umroh yang selama ini, terutama haji ya, selama ini terus mengemuka. Jadi mungkin apa namanya itu bisa menjadi jalan untuk memastikan agar problem-problem terkait haji umroh itu selesai. Tapi saya kira yang lain ya, apa namanya jumlah kementerian ya dan wakil-wakil menterinya yang mencapai 100 berapa orang itu apa namanya mestinya dikurangi gitu supaya jelas kepada publik bahwa presiden memang mendengar bahwa apa keinginan publik untuk melakukan evaluasi, sekaligus juga presiden menunjukkan bahwa kalau presiden mengatakan efisiensi maka dia juga memulai dari kabinetnya sendiri gitu. Oke, kalau Jadi hitung-hitungan belum politiknya Mas terlihat sinyal Jayadi, itu. kalau hitung-hitungan politiknya Mas Jayadi, menurut Mas Jayadi, kalau kemudian memang Presiden akan melakukan perampingan seperti itu, ada beban tidak, beban politik tidak untuk Prabowo kemudian merampingkan pos-pos yang sebenarnya terlalu gendut saat ini? Iya, memang ada beban politiknya karena itu sudah terlanjur dibagi-bagi sama partai-partai kan. Eh, Perlu waktu bagi presiden untuk meyakinkan partai-partai itu ya. Tetapi saya kira dengan adanya tuntutan publik seperti sekarang itu kan apa namanya itu bisa dijadikan dasar yang kuat kepada partai-partai. Ya. Toh nanti setiap partai tetap mendapatkan apa namanya posnya masing-masing kan. Jadi tidak jadi kalau dirampingkan perampingan itu nanti bersifat proporsional. Artinya misalnya masing-masing partai dikurangi satu. Itu kan sudah banyak kalau masing-masing partai dikurangi satu itu sudah ada tujuh pos yang bisa berkurang kan gitu. Iya. Itu akan menjadi sinyal kepada publik, pesan kuat kepada publik bahwa presiden memang betul-betul mendengarkan suara publik agar pemerintah melakukan reformasi mulai dari kabinet gitu.
Baik, jadi memang kalaupun harus merampingkan berarti semua partai harus kena perampingan begitu ya judulnya Mas Jayadi? Ya, itu supaya tidak terjadi resiko politik, ada partai yang merasa dirugikan kan gitu. Dan karena pasti presiden tetap ingin mempertahankan koalisinya yang ada sekarang kan. Baik. Bicara soal Budi Gunawan, Mas Jayadi, ini kan kita memang tidak menyaksikan sosok Budi Gunawan ketika pada saat krisis demo 28 Agustus kemarin. Menurut Anda pergantian Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan kemudian saat ini belum ada gantinya, tadi dikatakan hanya ad interim Syafri Samsudin, ada hubungannya kah dengan evaluasi aksi demo yang rusuh 28 Agustus lalu? Saya kira iya ya, dari awal kita sudah melihat bahwa Budi Gunawan tampak berada di belakang, tidak mengambil peran di depan. Biasanya Menko Politik dan Keamanan itu kan dalam situasi demo besar ya, apalagi ada rusuh dan kekerasan, harusnya Menteri Politik dan Menko Politik dan Keamanan yang mengambil peran gitu. Tapi ini malah Menteri Pertahanan gitu kan. Itu berarti kan paling tidak ada kesan Presiden lebih mempercayai Pak Sapri Samsudin daripada Budi Gunawan. Jadi ada kesan, ada ketidakpercayaan kepada Budi Gunawan dalam konteks itu Ya. untuk memimpin proses penyelesaian kasus yang terkait dengan keluhan masyarakat dan demonstrasi besar itu. Dengan demikian, kita bisa mengatakan Budi Gunawan dianggap tidak perform gitu di dalam menyelesaikan kasus demo besar Agustus September itu. Oke, Mas Jayadi terakhir mungkin pertanyaan, ini kan mungkin bagian dari respon Presiden terhadap tuntutan publik yang masuk mungkin ke Presiden. Dalam beberapa hari ke depan, apalagi sebenarnya yang realistis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim sinyal bahwa Presiden memang menjawab tuntutan dari rakyat? Ya pertama kelanjutan dari di keuangan misalnya kan ada tuntutan masyarakat soal reformasi sistem perpajakan ya, pajak yang lebih adil dan seterusnya itu. Jadi Menteri Keuangan itu harus melanjutkan hasil resapelnya itu dengan mengumumkan apa saja program yang akan dia lakukan untuk merespon tuntutan-tuntutan publik itu, termasuk misalnya mereformasi sistem remunerasi ya, sistem penggajian, sistem tunjangan terhadap pejabat-pejabat negara, bukan hanya DPR ya, tapi semua pejabat negara. Termasuk Kementerian Keuangan sendiri ya, Mas Jayadi? Termasuk Kementerian Keuangan sendiri, itu satu. Yang kedua saya kira tuntutan-tuntutan publik yang yang lebih substantif, yang harus disegera ya, misalnya jelas soal undang-undang perampasan aset misalnya, itu harus jelas ini nasibnya gimana. Kemudian yang sifatnya jangka pendek ya, yang sifat jangka pendek itu bukan hanya soal penghapusan tunjangan perumahan DPR, rumah DPR, tapi juga kasus-kasus yang terkait dengan demo kemarin yang langsung, seperti kasus penyelesaian 7 orang ya yang mengakibatkan meninggalnya Afan Kurniawan, juga sejumlah penyelidikan terhadap kasus-kasus sejumlah orang yang meninggal. Kemudian juga pemerintah sendiri menyatakan ada tuduhan makar, ada pihak-pihak yang menjadi mastermind. Itu tugas pemerintah dan pihak keamanan untuk mengungkapnya, siapa mereka itu, ya kan, harus diproses secara hukum. Dan banyak sekali hal-hal lain. Jadi publik saya kira masih menunggu apa langkah-langkah lanjutan yang sifatnya konkret dalam beberapa bulan dan sampai dengan tahun depan. Iya, catatan untuk para menteri yang baru dilantik, Mas Jayadi, apa yang kira-kira kemudian ini kan bukan masa yang nyaman ya untuk mereka kemudian menjabat posisi ini. Saat ini kan memang mata publik menyorot pemerintahan, menyorot DPR. Jadi ini bukan jabatan yang nyaman untuk mereka. Kira-kira apa catatan penting untuk mereka? Pertama ya, salah satu masalah fundamental yang yang dirasakan masyarakat itu kan kesulitan ekonomi ya, kesulitan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, kemudian banyak pemutusan hubungan kerja, banyak kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Itu harus dijawab dengan program-program oleh menteri-menteri, bukan hanya menteri yang baru ya,
termasuk Menteri Koperasi yang baru ya, yang apakah misalnya Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang itu betul-betul bisa membantu masyarakat dari segi penciptaan lapangan kerja dan seterusnya. Jadi kemudian Menteri Keuangan terutama itu apa program segeranya yang bisa membantu masyarakat mengatasi kesulitan-kesulitan dan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Kemudian itu yang sifatnya substantif ya, kebijakan-kebijakan substantif apa yang mereka akan segera apa namanya kerjakan. Yang kedua yang lebih sifatnya simbolik gitu. Misalnya Menteri Keuangan saya kira pasti banyak yang meragukan ya, karena cukup apa namanya, kalau saya baca di berbagai media itu apa namanya, orang masih apa meragukan apakah Purbaya cukup mampu untuk menggantikan sosok Sri Mulyani yang sudah 15 tahunan menjadi Menteri Keuangan dan punya reputasi internasional maupun reputasi yang positif di pasar ya. Iya. Saya kira Pak Purbaya harus mengambil eh, pola-pola komunikasi yang lebih bersifat lebih bersifat rendah hati gitu ya, Hmm. lebih bersifat rendah hati. Misalnya dia menghargai, oke, saya paham publik saya dianggap belum sekuat Sri Mulyani, tetapi percayalah saya punya kemampuan, saya akan membuktikan kepada masyarakat, saya akan bekerja. Nah, lalu dia tunjukkan apa yang akan dilakukan, satu, dua, tiga, empat, dan sebagainya. Jadi harus ada kombinasi dari menteri-menteri ini antara kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat, sekaligus juga dengan apa gestur simbolik yang menenangkan masyarakat gitu. Jangan nantang-nantang lagi gitu atau nyalah-nyalahin Ya. masyarakat secara umum. Iya, meyakinkan publik tapi tidak dengan arogansi begitu ya kira-kira Mas Jayadi. Iya, betul, betul. Oke, baik. Kalau ini saya kembali lagi soal bagaimana posisi Budi Gunawan saat ini tidak ada lagi di kabinet, secara politik akan seperti apa Mas Jayadi untuk posisi PDI Perjuangan? Ya, Budi Gunawan ini kan memang bukan wakil partai ya, tetapi sejak awal memang dianggap dia sosok yang dekat dengan Ibu Megawati, dengan PDI Perjuangan lah, dengan terutama Ibu Megawati. Jadi dia semacam wakil partai, tidak bisa juga disebut begitu ya, tapi dia semacam jembatan antara presiden dengan partai PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati. Nah, saya tidak tahu apakah penggantian Budi Gunawan itu menjadi jalan bagi PDI Perjuangan untuk benar-benar secara formal masuk ke dalam kabinet Prabowo. Saya agak ragu itu, ya, karena saya kira PDIP harus berhitung secara cermat kalau dia mau masuk secara formal. Karena satu ya, berbagai jajak pendapat di publik, di LSI juga itu selalu menunjukkan bahwa publik menghendaki ada kekuatan yang bersifat di luar pemerintahan ya. Oke. Kalau PDI masuk itu berarti kan kita tidak punya lagi suara-suara kritis di luar yang formal pendukung Meskipun apa hari ini namanya juga rasanya politik. tidak ada ya suara yang kritis ya Mas Jayadi. Iya, termasuk PDI Perjuangan. Tapi kan masyarakat menganggap itu perlu. Yang kedua, saya kira tidak mudah bagi PDI Perjuangan untuk masuk ke pemerintahan selama Gibran masih ada di situ kan. Ya. Kan ada konflik yang cukup keras terutama antara PDI Perjuangan dengan mantan kadernya, yaitu Jokowi plus Gibran kan. Tapi terutama kepada Jokowi lah, karena dianggap Gibran itu ikut-ikut aja kan gitu. Nah, jadi Gibran adalah simbol Jokowi di kabinet Prabowo, di pemerintahan Prabowo. Apakah Ibu Mega mau begitu? Kita bayangkan bahwa dugaan saya kesalahan Pak Jokowi itu kan dianggap mengkhianati Partai PDI Perjuangan kan? Ya. Jadi kesalahan itu saya kira lebih besar dibandingkan dengan ketidakharmonisan Ibu Megawati dengan Pak SBY, ya kan? Iya. Dengan Pak SBY itu Bu Mega sampai sekarang tampaknya masih enggan untuk berhubungan secara dekat gitu, apalagi dengan Pak Jokowi dan Gibran. Jadi kalau jadi dugaan saya mungkin posisi Budi Gunawan akan mungkin diisi oleh orang yang mungkin tidak berafiliasi ke partai, tapi lebih non party affiliate. Tapi kita lihatlah nanti.
Oke, baik. Kita akan sama-sama amati perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mas Jayadi Hanan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.